Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya ke Budi Aris Setiaji, Ketua Umum Pro Jokowi. Mas Budi, setelah approval rating dari sejumlah lembaga survei tinggi, apakah ada keuntungan politik bagi Presiden Jokowi? Keuntungan politik bukan hanya buat Presiden Joko Widodo, tetapi juga untuk seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Karena Pak Jokowi ini kan pemimpin rakyat yang mendeliver, mengeksekusi kepemimpinannya untuk negeri dan untuk rakyat. Jadi keuntungannya untuk bangsa kita semua. Untuk bangsa ini yang diuntungkan. Mas Budi, bangsa diuntungkan gitu loh. Saya ingin Mas Budi merespon pernyataan tadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, yang meminta tidak ada kaitannya dengan survei, tapi dia meminta agar pemilunya ditunda saja 2 tahun. Gimana Anda respon itu? Ini kan bukan usulan baru. Sebelumnya juga kolega saya di kabinet sudah mengusulkan itu, cuman basisnya kan argumennya ke aspirasi dari pengusaha. Menurut hemat kami begini, pokoknya intinya nih, kami ini sangat tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat. Karena kehendak rakyat itu adalah hukum yang utama. Kita tahu ada dinamika, ada argumen-argumen, tetapi yang terbaik buat negara ini, yang terbaik buat bangsa ini, dan terbaik buat nasib rakyat, kita dukung. Gitu, Mas. Asvin, tadi Mas Budi bilang bahwa approval rating yang tinggi ini keuntungan bagi semua rakyat Indonesia, sebetulnya bukan hanya untuk pemerintah. Kalau saya melihatnya begini ya, sebetulnya dalam kebijakan publik, kita harus hati-hati menempatkan mayoritas minoritas. Karena nalar utilitarian itu selalu akan mengatakan yang lebih sedikit itu tidak penting. Itu logika penggusuran misalnya. Kita mau menggusur 2.000 orang untuk 2 juta. Seakan-akan 2.000 orang ini bukan orang gitu ya. Saya pikir kita harus hati-hati di situ. Dan kemudian lagi-lagi soal ini berguna untuk semua dalam demokrasi yang sehat. Kalau terlalu banyak gontokan betul tidak sehat. Tapi kalau tidak ada oposisi sama sekali, tidak ada kontrol, itu juga tidak baik begitu. Karena itu harus ada balancing. Nggak boleh gontok-gontokan banget, tapi juga nggak boleh rangkul-rangkulan terus sehingga semua apa yang dimauin terjadi. Nanti sesuai konstitusi, ya udah kita ganti aja konstitusinya, gitu kan? Jangan-jangan bisa begitu nanti, entah pada pemerintahan ini atau pada pemerintahan yang lain. Kita nggak bicara pada konteks ini, karena itu menurut saya yang penting sebetulnya bukan pada pemerintahan saat ini, tapi bagaimana kita menjaga kultur demokrasi itu dan kita nggak melewati garis batas sehingga siapapun yang kita tempatkan di sana akan menggunakan garis batas yang udah lewat itu. Baik, Prof. Hendrawan. Ini approval rating terhadap Presiden Jokowi tinggi, mayoritas parlemen juga dikuasai oleh pendukung pemerintah. Apakah kemudian apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi kemudian akan terwujud? Termasuk juga gagasan yang dilempar oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, pemilunya kemudian ditunda saja. Jadi kalau pemerintahan berjalan efektif, itu artinya sistem presidensial yang berusaha kita jalankan itu bisa berhasil dengan baik. Program-program untuk peningkatan kesejahteraan rakyat bisa dijalankan, Mas. Sebab kalau tidak, ya maka sistem presidensial dengan multipartai yang ada di Indonesia ini, yang sebenarnya secara teoritis tidak kompatibel, ya tidak bisa berjalan bareng, itu salah. Berarti sistem ketatanegaraan kita keliru. Itu berarti konstitusi harus di-amendment. Itu kan yang dilakukan oleh MPR kan pengkajian terus-menerus sejak tahun 2009 sesuai dengan rekomendasi keputusan MPR bahwa kita harus mengkaji terus ya terhadap sistem ketatanegaraan kita. Jadi konsolidasi demokrasi, suara mayoritas di parlemen itu justru untuk memfasilitasi bekerjanya atau berjalannya sistem presidensial. Pak Prof. Hendrawan, kalau usulannya Muhaimin kan jelas pemilunya ditunda 2 tahun. Prof. Hendrawan atau PDIP gimana? Sama dengan Pak Budi Ari tadi, kami kan menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi, marwah konstitusi. Artinya? Artinya kalau memang ada keinginan-keinginan di luar apa yang sekarang menjadi titah konstitusi, tentu melalui prosedur yang sudah disepakati bersama. Itu sebabnya MPR di Undang-Undang Dasar mempunyai hak untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau MPR kemudian nanti akan mengubah konstitusi dan kemudian menunda pemilu, itu adalah kehendak rakyat? Loh, Pak SBY sudah menyampaikan itu berkali-kali bahwa Undang-Undang Dasar itu bukan kitab suci agama.
Kita semua sudah tahu dan yakin itu. Tetapi sekali lagi Mas Budiman, jangan sampai hasil survei yang bagus ini membuat kita jumawa, menepuk dada. Kita masih melihat banyak kata. Tetapi kalau suasananya gaduh, apa yang disampaikan Asfi dengan Bima itu tidak bisa kita jalankan karena koreksi tidak dimungkinkan. Itu Mas. Oke, Asfi kembali. Jadi kalau Anda baca dengan approval rating yang tinggi ya, kemudian apakah kemudian Presiden Jokowi ini bisa kemudian mengendorse siapa capres yang akan menggantikannya untuk menjaga kesinambungan, atau tadi skenario tadi yang dikatakan oleh Muhaimin menunda pemilu sampai 2026? Saya pikir kedua-duanya jadi sangat mungkin ya. Gitu. Dan tadi kalau saya menangkapnya begini, asal sesuai prosedur. Itu yang saya bilang dari tadi ya, soal pemerintahan saat ini itu harusnya kita lihat bukan soal kekuasaan saat ini, tapi ini bangsa negara kita ini dibawa kemana. Kan kita tahu kita sekarang menjunjung tinggi rule of law gitu ya, penghormatan kepada HAM, tapi juga bisa jadi rule by law. Pokoknya memerintah dengan hukum. Kalau hukumnya nggak ada, kita buat. Kayak omnibus law kan begitu. Hukumnya ada kok, kita buat gitu. Terus kemudian MK bilang jangan bikin apa-apa dulu, tunda sampai 2 tahun. Oke, kita ganti itu undang-undang pembentukan perundang-undangan. Ada macam-macam itu kayak JKT itu. Jadi ini yang sebetulnya gejala yang utama yang harus kita lihat dari sekedar kepopuleran. Ini kan populisme ya yang lagi naik daun ini kan. Survei tinggi. Ini kan pemerintahan populisme. Tapi esensinya bagaimana? Saya pikir kita harus kembali ke dasar betul-betul, bukan di sekedar di mulut gitu ya. Bagaimana sih orang yang rumahnya reot itu diperbaiki atau tidak? Bukan sekedar kita bikin stadion untuk F1 pula gitu ya, dan sekitarnya miskin, menjadi buruh migran dan menjadi korban di luar negeri. Oke, baik, Mas Toto. Jadi kalau lihat survei kepuasan yang cukup tinggi, sebetulnya elektabilitas dari capres dan litbang Kompas gitu, pengaruhnya tuh larinya kemana sebetulnya? Keuntungan politik dari approval yang tinggi dengan partai-partai itu larinya kemana keuntungan politiknya? Yang capres atau yang partai ini, Mas? Capres dan partai. Kalau untuk capres tentu saja terkonfirmasi ya dari sini. Yang paling dapat kepuasan tertinggi itu memang terutama ke Ganjar Pranowo ya. Jadi 81% itu memang ya menyatakan puas. Sementara yang paling rendah itu, ini 3 nama utama ya Mas ya, itu 61% Anies Baswedan. Sementara untuk Prabowo Subianto 74%. Jadi kira-kira memang responden yang dia merupakan pemilih dari kubu dari pendukung pemerintah, memang dia tingkat approval rating terhadap kinerja pemerintahan memang paling tinggi. Nah, kalau kita lihat ke partai itu juga kurang lebih setipe. Jadi partai-partai yang menjadi pendukung pemerintah terutama PDIP dan PKB itu memang approval ratingnya terhadap kinerja pemerintah memang tergolong paling tinggi. Sementara yang unik memang Gerindra, meskipun dia sudah bergabung ke dalam koalisi pemerintah, dia masih tetap kritis. Itu terkonfirmasi juga di tingkat kepuasan kalau kita lihat aras pendukungnya antara dia pendukung Jokowi dan non Jokowi itu memang terpisah ya, terpilah. Dan itu keterpilahan itu sebetulnya terjadi terus-menerus sejak periode pertama dan periode kedua ini. Artinya tidak pernah ketemu itu juga keterpilahan itu. Oke, baik. Mas Bima Yudhistira, ini kalau lihat kemudian approval rating yang begitu tinggi, kemudian ada aspirasi-aspirasi dari pengusaha untuk ditunda saja pemilunya, dari sisi perspektif ekonomi, ini gimana ini sebaiknya? Demi untuk ekonominya pulih harus diperpanjang atau jadi seperti apa? Tapi analisisnya setelah jeda berikut ini.